Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gilang Aulia Baharta dengan pertanyaan yang nyeleneh dalam kehidupan sehari-hari di bidang sains dan geologi. Pada kesempatan kali ini masih melanjutkan daripada pertemuan kita yang kemarin, yaitu tentang pembentukan mineral sekunder. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang pengaruh unsur Ni terhadap pembentukan mineral oksidasi besi, yaitu mineral hematit dan geotit. Unsur nikel cenderung lebih larut dan terakumulasi di zona saprolit, zona bawah, sedangkan unsur besi yaitu Fe cenderung tetap berada di zona limonit. Hal ini dikarenakan sifat kelarutan dan mobilitas ion dalam kondisi geokimia yang berbeda di setiap zona endapan nikel laterite. Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci zona limonit. Yang pertama, kondisi lingkungan. Zona ini berada di bagian atas dan terpapar langsung oleh sinar matahari dengan kondisi yang asam dan kaya akan oksigen. Yang keduanya, perilaku unsur Fe teroksidasi dan memiliki sifat asam. Ion besi berada dalam bentuk Fe3 yang sangat tidak larut dalam air dan cenderung mengendap di lapisan atas, yaitu lapisan limonit. Endapan inilah yang memberikan warna merah sampai coklat pada lapisan atas, yaitu zona limonit. Yang ketiganya, perilaku unsur Ni. Nikel dalam kondisi ini cenderung lebih larut. Unsur Ni ini mudah bergerak dibandingkan dengan unsur besi. Ni2+ dibawa oleh air hujan dan air tanah yang meresap ke lapisan bawah. Lapisan bawahnya limonit yaitu terendapkan di zona saprolit. Yang keduanya yaitu lapisan saprolit. Yang pertama, kondisi lingkungan. Zona ini terletak di bawah zona limonit dan berada lebih dalam pada profil endapan nikel laterite, tepatnya di atas batuan induk yang masih fresh. Kondisi ini cenderung lebih bersifat basah daripada di atasnya dan kurang teroksidasi. Air tanah semakin ke bawah, yang tadinya asam dia berubah jadi basah. Yang keduanya, perilaku Ni. Air tanah yang mengandung Ni2+ mencapai zona saprolit dengan kondisi pH yang lebih tinggi menyebabkan ion nikel mengendap. Unsur nikel tidak membentuk oksida atau hidroksida sendiri, melainkan menggantikan ion magnesium dan struktur mineral lempung seperti serpentin dan mineral sekunder lainnya. Karena ukuran ion keduanya yang serupa, proses penggantian ini disebut dengan isomorfisme dan menghasilkan konsentrasi nikel yang tinggi pada zona bawah di atas batuan induk, yaitu zona saprolit. 3, yaitu perilaku unsur Fe. Besi telah mengendap di zona atas dan relatif tidak bergerak ke zona saprolit, zona di bawahnya, dalam jumlah yang signifikan. Singkatnya, Ni bersifat mobile dikarenakan air yang asam dan mengandung banyak oksigen melarutkan nikel, membuatnya mudah bergerak menurun dari profil tanah hingga akhirnya mengendap kembali di zona paling bawah, yaitu zona saprolit di saat kondisi pH dan oksidasi berubah. Unsur Fe yang cenderung bersifat immobile atau tidak mudah bergerak dalam endapan nikel laterite karena beberapa kondisi air terutama. Yang pertama yaitu kondisi oksidatif. Air yang kaya akan oksigen menyebabkan Fe mengendap sebagai mineral oksidasi dan hidroksida yang sangat tidak larut seperti hematit dan geotit. Kedua, pH tinggi atau netral. Pada kondisi pH netral hingga tinggi, umumnya di lingkungan laterite permukaan, kelarutan Fe sangat rendah sehingga unsur ini tetap padat dan tidak mudah tercuci ke bawah, jadi tetap di atas di lapisan limonit. Itulah sebabnya mengapa lapisan limonit memiliki unsur Fe yang tinggi dibandingkan lapisan bawahnya. Hal ini dikarenakan perbedaan sifat kelarutan dan mobilisasi unsur dalam kondisi geokimia yang berbeda
lapisan limonit dan lapisan saprolit. Hal ini sering dimanfaatkan dalam penambangan nikel latrit, yaitu kita bermain low grade misalnya. Dalam lapisan atas limonit ada beberapa area yang memang kadar Fe-nya itu sangat tinggi. Dalam penjualan low grade, kita bisa menjual kadar rendah dengan ketentuan unsur Fe-nya itu di atas 25 dan unsur Ni-nya di atas 1%. Itulah sebabnya mengapa Fe lebih tinggi di lapisan atas dan kurang di lapisan saprolit, di lapisan bawahnya tuh. Yang kedua, hubungan pembentukan tipe oksida, tipe hidrosilikat, dan tipe clay pada endapan nikel latrit. Hubungan ketiga tipe tersebut pada endapan nikel latrit sangat erat kaitannya dengan proses pelapukan yang intensif pada batuan ultrabasa seperti peridotit dan dunit, dan perbedaan kondisi geokimia, terutama pH dan kondisi air tanah di sepanjang profil pelapukan nikel latrit. Zonasi vertikal endapan nikel latrit. Proses pelapukan latrit menghasilkan profil vertikal yang khas, di mana setiap zona didominasi oleh tipe mineral tertentu. Yang pertama yaitu zona tipe oksida, yaitu zona limonit. Ini adalah zona yang paling atas, dicirikan oleh kondisi yang sangat teroksidasi dan pH rendah, yaitu pH-nya asam. Di zona ini unsur nikel yang terlarut mengalami prestisipasi atau pengendapan sebagai mineral oksida dan hidroksida besi seperti biotit dan hematit. Keduanya, zona hidrosilikat yaitu zona saprolit, terletak di bawah zona oksidasi atau zona limonit. Zona ini dicirikan oleh kondisi air tanah yang lebih netral hingga sedikit basah daripada kondisi air di lapisan atasnya yang asam. Di sini unsur nikel terbawa oleh air tanah dari zona atas bereaksi dengan batuan dasar yang melapuk secara vertikal atau batuan induk serpentinisasi. Proses ini menyebabkan penggantian ion magnesium dalam struktur mineral silikat oleh ion Ni yaitu nikel, membentuk mineral hidrosilikat nikel baru seperti garnierit. Zona ini merupakan target penambangan karena kandungan nikelnya yang tinggi. 3. Zona transisi dan batuan dasar bedrock. Di bawah zona saprolit terdapat zona transisi dan hingga akhirnya sampai batuan dasar yang belum terlapukan. Di area penambangan batuan ini disebut area non prospek. Hubungan antar zona. Yang pertama yaitu proses pelindihan atau leaching. Air hujan yang meresap dalam batuan induk melarutkan elemen-elemen yang tidak stabil seperti magnesium, silika, dan nikel dalam mineral olivin dan piroksen. Kedua, transportasi dan pengendapan. Elemen-elemen tertentu terutama unsur Ni bergerak ke bawah melalui profil tanah. Perubahan kondisi kimia terutama pH air tanah memicu pengendapan kembali dalam bentuk yang berbeda pada kedalaman yang berbeda. Ketiga, pH sebagai pengontrol utama. pH asam di zona oksidasi mendukung stabilitas oksidasi besi dan mineral lempung, sementara silika cenderung terlarut ke bawah. Kedua, pH netral atau basa, zona saprolit, zona hidrosilikat mendukung presipitasi. Sebagian mineral hidrosilikat menggantikan magnesium dalam mineral serpentin. Secara ringkasnya, tipe oksida, tipe hidrosilikat, dan tipe lempung clay adalah tahapan atau produk yang berbeda dari proses pelapukan tunggal yang terjadi secara berjenjang dalam profil nikel latrit dengan kondisi kimia atau pH air tanah dan ketersediaan air tanah sebagai faktor penentu utama jenis mineral yang terbentuk.
pembentukan mineral kristopas, yaitu mineral hidrosilikat. Pembentukan mineral kristopas terjadi melalui proses pelapukan kimia batuan asal yang kaya akan nikel, yaitu batuan ultrabasa di iklim tropis di mana nikel terlarut dan terakumulasi menjadi mineral kalsedon berwarna hijau cerah mengisi rekahan atau urat dalam zona latrit, seringkali di area saprolit, menjadikan jenis kuarsa berharga. Kristopas yang merupakan jenis kalsedon atau kuarsa mikrokristalin menunjukkan kilap lilin karena struktur mikrokristalnya yang padat dan struktur permukaannya yang halus, memantulkan cahaya dengan cara yang menyerupai permukaan berlapis seperti lilin. Hal ini bisa ditemukan dengan wellsite atau GC. Sukanya mirip kalsedon, kuarsa kayak putih, tapi dia agak hijau. Itu bukan garnierit, beda dengan garnierit. Kristopas umumnya mempunyai kilap lemak seperti lilin, warnanya putih sampai kehijauan. Proses pembentukan kristopas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, batuan asal yaitu peridotit atau juga bisa serpentinit, dimulai dari batuan ultrabasa yang kaya akan mineral seperti olivin dan piroksen yang mengandung unsur nikel. Keduanya pelapukan latrit di daerah yang beriklim tropis hingga subtropis. Batuan ini mengalami pelapukan kimiawi yang intensif oleh air dan perubahan cuaca yang ekstrim dalam waktu yang lama. Ketiga, pelarutan Ni, unsur nikel dari mineral utama batuan asal larut dan berpindah. Keempat, akumulasi. Nikel yang larut ini kemudian terakumulasi di zona tertentu, seringkali di dasar zona pelapukan yaitu zona saprolit atau mengisi rekahan akar batuan. 5. Pembentukan kristopas. Nikel terlarut bereaksi dengan silika membentuk varietas kalsedon, bentuk mikrokristalin dari mineral kuarsa yang berwarna hijau apel karena kandungan nikelnya. Keenam, asosiasi mineral. Kristopas ditemukan berasosiasi dengan mineral lain seperti serpentin dan tal, serta menjadi bagian dari profil endapan nikel latrit. Mineral kristopas mengandung nikel dan keberadaannya mempengaruhi kadar nikel di suatu area. Meskipun kristopas sendiri ada silika dengan sedikit nikel sebagai pewarna, mineral ini terikat erat dengan endapan biji nikel yang lebih luas pada zona saprolit, di mana mineral kristopas dapat ditemukan dalam bentuk urat. Kadar nikel pada batuan dapat meningkat hingga 2-4%. Kristopas adalah manifestasi dari nikel yang terperangkap dalam matriks kuarsa kalsedon saat proses pelapukan lateritik merubah batuan yang kaya akan nikel. Pengaruh kadar nikel, mineral kristopas adalah mineral yang terbentuk akibat proses yang melibatkan unsur nikel dan kehadirannya dalam suatu lokasi geologi menentukan bahwa daerah tersebut memiliki potensi endapan nikel latrit. Pembentukan mineral garnierit yaitu dari kelompok mineral hidrosilikat. Pembentukan mineral garnierit terjadi melalui proses pelapukan kimia yang intensif pada batuan beku yang kaya akan unsur nikel di iklim tropis hingga subtropis, di mana air tanah melarutkan unsur nikel dan pengendapan kembali sebagai mineral silikat hijau seperti garnierit pada zona saprolit atau pada rekahan batuan, menjadikannya biji nikel penting. Proses pembentukannya sebagai berikut. Yang pertama, batuan induk. Dimulai dari batuan induk
ultrabasa yaitu peridotit dan dunit yang kaya akan magnesium dan besi yang mengandung nikel. Yang keduanya pelapukan dan lateritisasi. Iklim tropis yang lembab menyebabkan pelapukan kimiawi yang kuat melarutkan mineral-mineral primer. Yang ketiga, pembentukan zona saprolit. Terbentuk zona lapuk yaitu zona saprolit di bawah permukaan di mana unsur-unsur seperti nikel menjadi mobile terlarut dalam air tanah. 4. Pengendapan. Air tanah yang kaya akan nikel mengendapkan mineral garnierit yaitu mineral hidrosilikat di rekahan batuan yang mengisi pori-pori, menghasilkan warna hijau yang khas karena kandungan nikelnya. Singkatnya, garnierit memiliki kadar Ni yang tinggi karena awalnya tersebar dalam jumlah yang kecil pada batuan induk yang masih fresh atau sebagai elemen jejak telah dimobilisasi dan dikonsentrasikan secara alami melalui proses pelapukan kimiawi, lateritik, dan pengayaan mineral sekunder selama jutaan tahun yang lalu itu. Pembentukan mineral silika, mineral hidrosilikat. Pembentukan mineral silika pada endapan nikel laterit terjadi saat pelapukan batuan induk ultrabasa di mana silika terlarut bersama unsur nikel dan magnesium oleh air tanah membentuk mineral silikat terhidrasi seperti garnierit di zona saprolit, zona limonit bagian bawah, dan zona batuan induk, batuan fresh bagian atas. Sementara oksidasi besi mengendap di atas sebagai lapisan limonit, menunjukkan hubungan terbalik antara konsentrasi Ni dan SiO2 atau silika saat proses pelapukan yang intensif. Proses pembentukan yang pertama yaitu pelapukan dari batuan induk. Batuan ultrabasa yang kaya olivin, piroksin, serpentin melapuk akibat iklim tropis, melepaskan unsur Ni, Mg, Fo, dan SiO2. Keduanya, gerakan larutan. Air tanah yang asam melarutkan komponen-komponen ini secara vertikal dari atas ke bawah. Yang ketiga, pengendapan. Zona limonit di bagian atas, kumpulan dari mineral oksidasi besi mengendap sebagai perihidroksida. Mineralnya yaitu giotit dan hematit karena pH di lapisan itu tinggi. Yang keduanya zona saprolit, di bawahnya zona limonit. Nikel dan silika cenderung terlarut saat air tanah menjadi lebih jenuh atau bereaksi dengan batuan. Unsur Ni dan Mg mengendap membentuk mineral hidrous magnesium nikel silikat seperti mineral garnierit dan lempung silikat di zona saprolit bagian bawah, sementara silikat bebas membentuk warsa. Hubungan SiO2 atau silika dan unsur Ni, hubungannya adalah berbanding terbalik. Di zona yang kaya akan nikel, kadar silika cenderung tinggi karena silika ikut terlarut dari mineral silikat. Tetapi konsentrasi nikel saat mendekati lapisan saprolit silikat meningkat. Yang kedua, pembawa Ni. Mineral silikat terhidrasi seperti garnierit adalah pembawa utama nikel ekonomis di zona saprolit, bukan hanya oksidasi besi.
Sebagai penutup, saya akan menerangkan tentang pengaruh pembentukan mineral silika terhadap besaran unsur nikel laterit. Pembentukan mineral silika yang tinggi pada endapan nikel laterit justru cenderung menurunkan kadar nikel. Proses pelapukan lateritisasi menghasilkan nikel yang larut ke dalam air, sementara silika dan magnesium lebih stabil dan tertinggal, sehingga ketika kadar silika ini tinggi, itu berarti sebagian besar unsur nikel sudah tercuci dan berpindah ke lapisan yang lebih dalam. Dimaksud lebih dalam yaitu zona saprolit di atas batuan induk yang masih fresh, meninggalkan konsentrasi nikel yang lebih rendah di lapisan atasnya atau zona yang ditambang, yaitu zona saprolit. Silika dan magnesium menjadi pengotor atau mineral gangue yang mendominasi ketika nikelnya sudah berkurang. Proses terjadinya sebagai berikut. Mengapa saat unsur silika tinggi, nikel turun? Yang pertama yaitu proses lateritisasi. Nikel laterit yang terbentuk dari pelapukan batuan ultramafic yang kaya akan mineral olivin dan piroksen di iklim tropis hingga subtropis. Yang keduanya mobilisasi unsur. Dalam proses pelapukan, unsur yang lebih mudah larut seperti nikel atau Ni akan terbawa air tanah, sementara silika dan magnesium lebih stabil dan cenderung tetap berada di batuan atau mineral penyusunya. Yang ketiga, peningkatan konsentrasi. Ketika pelapukan berlanjut, mineral silika dan unsur MgO magnesium menjadi lebih terkonsentrasi di zona tertentu, sementara unsur nikelnya berkurang drastis karena tercuci. 4. Indikator. Kadar silika yang tinggi pada biji nikel seringkali menjadi indikasi bahwa nikelnya sudah banyak yang hilang atau tercuci sehingga kadar Ni-nya rendah. Kelima, korelasi terbalik. Penelitian menunjukkan semakin tinggi kadar silika, maka semakin rendah unsur Ni dalam biji nikel laterit dan sebaliknya. Kesimpulannya adalah hubungan berbanding terbalik antara kadar silika yang tinggi dan kadar nikel yang kecil disebabkan oleh pencucian atau proses leaching. Silika keluar dari zona tempat nikel terkonsentrasi selama proses lateritisasi. Akibatnya, proses biji nikel ekonomis umumnya memiliki kadar silika yang relatif rendah pada zona pengayaan nikel, yaitu zona saprolit. Sedangkan area dengan konsentrasi silika yang tinggi cenderung merupakan zona yang miskin unsur nikel. Kadar nikelnya pasti dia rendah. Hal ini sebagai indikator lapangan yang ditemukan oleh survei awal geologi atau pengeboran eksplorasi. Misalnya jika menemukan banyak sampel silika atau ditemukan silika box swap pada mapping ataupun drilling, area yang memiliki silika yang tinggi umumnya dapat diinterpretasikan bahwa unsur Ni pada daerah tersebut relatif rendah. Itu mungkin cukup sekian pertemuan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.